Salam sejahtera saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kembali kita panjatkan kepada Allah atas kasih dan anugerah yang boleh Ia berikan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada pada hari ini di hari Minggu tanggal 18 Oktober di tahun 2020, yang di dalamnya kita kembali akan menghayati sabda kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, yang dalam tema diberikan judul Yesus Anak Allah di atas segala ciptaan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan karena anugerah dan kasih-Mu yang Kau boleh berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh merasakan dan menikmati segala anugerah dan berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dalam sukacita yang indah, kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dalam karya Roh Kudus-Mu, sehingga lewat firman Tuhan yang kami akan baca, dengar, dan renungkan, kami mampu untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat berkata demikian. Lembaga Alkitab memberikan judul Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya yang jauh lebih indah daripada nama mereka. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman itu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan dalam surat kepada orang Ibrani ini adalah suatu tulisan dalam Alkitab yang di dalamnya memberikan satu penekanan tentang siapa Allah yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan, penulis surat kepada orang Ibrani, dia dengan lebih dahulu mau memberikan satu penekanan yang hakiki tentang Allah yang hadir ke dalam dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan, Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, kita telah membaca dan mendengarnya. Di sana dikatakan bagaimana penulis kitab Ibrani mengutip tentang apa yang disampaikan Allah dari apa yang telah Ia imani dan Ia yakini dalam perjalanan umat Tuhan di dalam perjalanan perjanjian lama. Apa yang diceritakan, apa yang dikisahkan dalam perjanjian lama. Pada ayatnya yang pertama bacaan kita, di sana dikatakan penulis Ibrani menyampaikan bagaimana Allah berbicara, Allah menyampaikan kehendaknya kepada umat Tuhan
yang dalam hal ini adalah bangsa Israel, melalui perantaraan para nabi-nabi. Ketika Allah menyampaikan kehendaknya, maka Allah memakai para nabi untuk menyampaikan apa yang Ia kehendaki, supaya itu dapat dipahami dengan baik dan itu dapat dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, selanjutnya, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pada ayatnya yang kedua, penulis ini mengatakan, di mana ia menekankan ketika Allah kembali berbicara kepada manusia dalam konteks perjanjian baru. Konteks di mana Allah hadir dalam pribadi Yesus Kristus yang disebutkan sebagai anaknya, yang ada, yang telah diberikan kuasa untuk menyatakan apa yang Allah kehendaki. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani menekankan kepada jemaat persekutuan umat Tuhan tentang siapa Allah yang notabene Dia hadir dalam pribadi Kristus. Dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat di sana dikatakan bahwa pribadi Yesus yang hadir di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, di mana Yesus itu, anak Allah itu hadir dalam dunia ini, semata-mata Dia datang untuk menghadirkan dan membawa apa yang disebut dengan damai sejahtera. Dan pada ayatnya yang keempat, penulis memberikan satu penekanan tentang kedudukan, tentang keberadaan Kristus yang dalam kebesarannya sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, di mana otoritasnya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan tegas bahwa surat kepada orang-orang Ibrani, yaitu surat yang ditujukan kepada persekutuan umat Tuhan, di mana penulis ini memberikan satu penekanan yang sangat tajam, penekanan yang ditujukan kepada persekutuan umat Tuhan, yaitu tentang satu pengakuan, tentang satu pemahaman yang harus menjadi dasar dalam persekutuan umat Tuhan, di mana Kristus datang ke dalam dunia ini. Kristus hadir dalam dunia ini. Dia hadir untuk memberikan satu kehidupan, untuk memberikan satu penyataan, untuk memberikan, untuk mendatangkan apa yang harus mereka imani dan harus mereka yakini. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi sangat jelas dalam surat kepada jemaat atau persekutuan orang-orang Ibrani ini, di mana Allah mau memberikan sekali lagi tentang sebuah penekanan pribadi yang Ia miliki, yang hadir di dalam Kristus Yesus, yang semata-mata bagian surat ini, tulisan ini mau memberikan satu kekuatan, memberikan satu semangat, memberikan satu penghiburan, memberikan satu nasihat, memberikan satu bimbingan yang di dalamnya persekutuan umat ini, orang-orang Ibrani ini, sekalipun mereka ada dalam keberadaan, dalam situasi, dalam keadaan yang belum begitu baik, atau dalam artikan dalam persoalan dan pergumulan, dalam tekanan yang mereka hadapi, mereka harus tetap ada dalam iman percaya yang utuh, iman percaya yang kuat, yaitu iman percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi sangat jelas saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian daripada surat Ibrani ini sekali lagi memberikan sebuah penekanan secara teologis tentang siapa Allah yang datang dalam pribadi Yesus Kristus. Allah datang ke dalam dunia ini, Dia hadir ke dalam dunia ini supaya umat Tuhan memahami
tentang siapa Kristus Yesus sebagai anak Allah yang diberikan kemuliaan, yang diberikan kuasa untuk menyatakan apa yang Allah kehendaki. Artinya, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari uraian terang firman Tuhan yang kita baca dalam surat kepada orang-orang Ibrani, yaitu sebuah bagian di dalam Alkitab yang mau sekali lagi memberikan sebuah penekanan, di mana umat Tuhan mereka harus mendasari perjalanan kehidupan mereka dalam dasar iman percaya kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus, dalam satu keyakinan bahwa Kristus Yesus yang hadir di dalam dunia ini, Dia datang di dalam dunia ini dalam kehendak Allah. Dia datang untuk memberikan hidup kepada manusia. Dia datang memberikan hidup kepada persekutuan umat Tuhan. Orang-orang Kristen yang saat itu sedang bergumul, sedang memulai persekutuan mereka, supaya mereka benar-benar terikat kepada Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu hal ini menjadi satu alasan bagi penulis Ibrani memberikan satu penekanan supaya persekutuan umat Tuhan, orang-orang Ibrani yang terserai-berai, mereka yang ada di berbagai macam tempat, khususnya kalau dalam konteks ini mereka yang ada di Italia. Jadi Bapak Ibu bisa membacanya nanti dalam bagian surat Ibrani, pada Ibrani pasalnya yang ke-13, bagian yang terakhir, khususnya pada ayatnya yang ke-24, di mana secara khusus dikatakan bagaimana surat ini diberikan kepada persekutuan umat Tuhan, orang percaya kepada Allah, ketika mereka ada satu tempat yang disebut dengan Italia. Nah, saudara-saudara dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa korelasinya, hubungannya surat ini, firman ini dalam kehidupan kita sebagai persekutuan umat Tuhan? Hubungannya tidak lain adalah untuk memberikan satu penekanan kepada kita dalam satu keyakinan yang teguh bahwa kita tetap harus ada dalam iman percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah datang ke dalam dunia ini dalam pribadi sebagai manusia. Allah datang dalam dunia ini sebagai pribadi manusia untuk apa? Untuk memberikan hidup bagi manusia, untuk memberikan damai sejahtera dalam kehidupan umat Tuhan, dan untuk mereka sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah tetap ada dalam perjalanan hidup yang tetap mempunyai keyakinan, yang tetap mempunyai satu pengakuan tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri, yang tidak lain adalah Tuhan yang akan menuntun kehidupan persekutuan perjalanan kita sebagai orang-orang percaya. Artinya, saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika persoalan dan pergumulan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, maka kita tetap harus ada dalam satu fondasi, dalam satu tujuan, dalam satu semangat, dalam satu kekuatan yang kita letakkan dan kita serahkan hanya kepada Kristus. Dialah yang akan memberikan kita kekuatan, Dia yang akan memberikan kita kemampuan, dan Ialah juga yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Teruslah berpegang dalam pengharapan, dalam keyakinan kepada Kristus, karena itulah yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan. Biarkanlah kami juga tetap mempunyai iman percaya dalam keyakinan kepada Allah Bapa yang datang ke dalam dunia ini melalui pribadi Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah kami
supaya kami tetap ada dalam keteguhan, supaya kami tetap ada di dalam kesetiaan, dalam ketaatan untuk terus menjadikan Engkau sebagai pilar, sebagai kekuatan, sebagai landasan dalam perjalanan hidup yang harus kami lalui. Persoalan dan pergumulan yang harus kami hadapi secara pribadi, keluarga maupun persekutuan, kami tetap mau mendasarinya dalam kekuatan, dalam pertolongan hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal kini selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga semangat, kita tetap juga menjaga dan mengikuti aturan-aturan yang harus kita lakukan di dalam menghadapi situasi melawan COVID Corona. Kiranya pekan depan kita akan berjumpa.